Oke, karena memang kampus lagi diperbaiki ya, mudah-mudahan yang lain bisa segera muncul. Namun karena ini pakai linknya pakai di luar akses e-kampus, nanti jangan lupa untuk potokan ini ya potokan di screenshot kan untuk kehadirannya ya, seperti ini, seperti itu. Karena kalau link di luar itu pasti tidak akan terekam absennya. Baik, untuk selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua, dua ya, bahwa masing-masing tim diminta untuk membuat sebuah studi kasus ya, mencari kawasan yang memiliki penata apa yang dibutuhkan untuk dari sisi urgensitas penataan koridornya ya yang perlu ditata seperti itu. Dan sudah saya cek ya dari masing-masing kelompok dan ada yang sudah membuat videonya juga, video presentasi. Cuman video presentasi maksudnya kalian presentasi kayak gitu, bukan muncul hanya musik dan tulisan seperti itu. Jadi upayakan nanti kalau diminta lagi presentasi saja, direkam, dipresentasikan seperti itu. Karena sengaja seperti itu untuk melatih kalian presentasi seperti itu. Oke, sesuai dengan untuk menindaklanjuti tugas yang sudah kalian kerjakan, dan saya sudah informasikan ke grup bahwa di sini dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil lokasi yang dipilih ya, supaya saya bisa melihat lokasi yang dipilih oleh masing-masing tim layak atau tidak untuk dilakukan penataan kawasan koridor. Silakan, siapa dulu saja yang mau, yang siap? Gimana dulu? Rido, silakan. Ayo. Rido, mau duluan? Ya, Rido. Atau Alfiansa? Silakan. Boleh Pak, saya aja deh. Sweet aja, sweet. Iqbal Pak. Saya aja Pak, saya dulu. Oke. Oke. Silakan. Siap. Silakan, Mas Alfian. Ini dua, Sudah Mas terlihat Alfian. belum? Alfiannya Iya Pak, ada yang dua satu ya buat ini ya. Iya, yang satu buat akses ini slide. Oh iya, oke. Silakan. Terlihat ya? Mas, ya, silakan udah. Siap. Silakan Mas Alfian. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Purnama selaku dosen pengampu mata kuliah arsitektur kota. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil observasi mungkin ya Pak dan pengamatan dari kelompok kami tentang penataan ruang di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya. Dan di sini sebagaimana terlihat di slide, kami mengambil lokasi itu titik yang paling menurut kami salah satu objek vital, di mana ini adalah salah satu sarana transportasi umum kereta api. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di Kabupaten Bekasi ada yang namanya Stasiun Lemah Abang, dan di mana Stasiun Lemah Abang itu menjadi salah satu titik yang rawan akan kepadatan tentang mobilitas, memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Oke, mungkin bisa saya lanjut ke slide berikutnya. Ini bisa kita lihat bersama bahwasanya lokasi dari Stasiun Lemah Abang tersendiri atau Jalan Raya Lemah Abang ini bersinggungan dengan Jalan Raya Provinsi atau Jalan Penghubung Provinsi, yaitu di Jalan Urip Sumoharjo atau di sini juga biasa kita kenal sebagai Jalan Pantura, jalur Pantura gitu kan, atau jalur Pantai Utara. Dan di sini bisa kita lihat sudah saya tandai juga ada 3 titik penyebab
kepadatan atau penumpukan jumlah kendaraan yang kerap terjadi, terutama pada jam-jam masuk kantor atau saat pulang kerja gitu kan. Di sini kita bisa lihat sebelah kanan dari layar kita semua bahwasanya di sebelah kanan stasiun Lembah Abang terdapat pasar ya. Di sini juga ada pasar gitu kan. Menurut penuturan dari warga sekitar bahwasanya salah satu penyebab terjadinya kemacetan di wilayah tersebut adalah karena parkir yang sembarangan di area tersebut yang mengakibatkan penumpukan jumlah kendaraan. Kemudian yang saya titik beratkan atau yang saya garis bawahi di sini adalah pembatasan ketika jalan menuju Jalan Raya Lembah Abang. Kita sendiri mengetahui bahwasanya setelah kita melewati jalur Pantura menuju Jalan Raya Lembah Abang itu kita melintasi perlintasan kereta api. Di mana perlintasan kereta api juga menjadikan salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di area tersebut. Dan juga salah satu faktor lain adalah penyempitan jalan dari arah Jalan Raya Urip Sumoharjo menuju Jalan Raya Lembah Abang. Kita sendiri sudah menyaksikan bahwasanya jalan tersebut sangat sempit dilalui atau terkesan kecil karena menurut saya Jalan Raya Lembah Abang itu sudah termasuk jalur penghubung, apalagi jalur produktif karena di situ ada beberapa titik kawasan industri. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Stasiun Lembah Abang merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Simpangan Cikarang Utara, Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 16 meter ini termasuk daerah operasi 1 Jakarta. Namun stasiun ini berasal dari nama lama kecamatan tempat stasiun ini berlokasi. Sejak mekarnya Kecamatan Lembah Abang menjadi Cikarang Timur, Pusat, Selatan, dan Utara dengan berlakunya Perda nomor 26 tahun 2001, otomatis nama Lembah Abang tak lagi digunakan kecuali nama stasiun ini dan jalan raya bernama sama yang memotong jalur rel di stasiun ini. Stasiun ini berlokasi di seberang pasar dan Jalan Urip Sumoharjo atau Jalan Pantura, sebagaimana saya tuturkan tadi. Stasiun ini juga memiliki 4 jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus. Ya. Saya kurang Maaf, begitu paham. Mas Alfian. Ya. Sebentar, bagi yang tadi link di luar, silakan buka e-kampus. Ya. Klik link ini lagi ya, online-nya ya. Siapa? Udah lancar tadi. Oh, sudah lancar, Pak. Lanjut aja dulu, Mas Alfian. Siap. Nanti gantian. Oh ya, siap. Kemudian panjang peron stasiun ini hanya kurang lebih 3/4 dari peron standar karena di sisi barat terdapat perlintasan sebidang Jalan Raya Lembah Abang atau mirip dengan yang ada di stasiun Gedangan di Cilame. Akibatnya bila ada kereta api yang berhenti, sebagian rangkaiannya akan menutupi perlintasan itu. Sebagaimana yang saya tuturkan tadi bahwasanya perlintasan ini juga menjadi salah satu pemicu kemacetan di wilayah perlintasan Lembah Abang. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu nih sejarah dari Lembah Abang. Lembah Abang di Kabupaten Bekasi sudah berusia 523 tahun berdiri. Konon Lembah Abang adalah dukuh yang didirikan oleh Syekh Siti Jenar atau Syekh Lembah Abang dalam penyebaran agama Islam dan di tanah Jawa, pesisir utara dan tengah. Syekh Siti Jenar lahir di daerah Caruban Larang atau yang sekarang lebih dikenal dengan Cirebon. Salah satu jejak sejarah Lembah Abang yang masih ada hingga saat ini berdasarkan sejarah yang disebutkan bahwa pada akhir abad ke-15 Masehi, sekitar Februari 1492 Masehi, Syekh Lembah Abang alias Syekh Abdul Jalil alias Syekh Siti Jenar, yakni salah satu wali Jawa Dwipa, telah menyiarkan Islam dan membangun pegurunan di Lembah Abang Bekasi. Bukti penyebaran Islam di Lembah Abang yang sampai saat ini masih bisa dilihat adalah bangunan masjid besar Cairo Islam yang awalnya adalah surau, kemudian dibangun masjid pada 1915. Itu adalah sekilas sejarah dari Lembah Abang. Kemudian Jalan Raya Lembah Abang itu termasuk jalur apa sih? Nah, di sini bahwasanya kami menyimpulkan bahwasanya Jalan Raya Lembah Abang sebenarnya termasuk jalur arteri karena menghubungkan wilayah satu kepada wilayah yang lain dan tidak terputus.
kita bisa lihat sendiri bahwa kalau kita melintas di situ dari Jalan Raya Lemah Abang itu kita bisa menuju ke Lipo dan juga ke Egypt itu tanpa terpotong, masih terus, dan bahkan bisa diteruskan sampai ke Serang Baru, gitu kan. Nah di sini ada salah satu bentuk atau termasuk kelompok jalan apa di sini. Di Jalan Raya Lemah Abang ini memiliki banyak sekali persimpangan. Yang pertama adalah persimpangan yang di dekat Bapelkes Lemah Abang. Itu termasuk jalur lokal atau jalan lokal di mana jalan tersebut memiliki nama Jalan Simpangan. Kemudian ke arah depannya lagi ada Jalan Geraha Cikarang Raya, juga termasuk jalan lokal yang kami kelompokkan. Kemudian ada Jalan Kampung Cibeber, dan itu juga termasuk jalan lokal. Nah, walaupun kami menyimpulkan sebagai jalan arteri fungsi dari Jalan Raya Lemah Abang ini, namun dari segi luasnya itu belum memenuhi standar, karena jalan arteri itu memiliki ruas jalan yang menghubungkan antara satu kota yang berdampingan. Salah satu syarat lebar badan dan dari jalan arteri primer itu yaitu 8 meter. Nah, sedangkan di sini seharusnya yang difungsikan sebagai jalan arteri tapi belum memenuhi standar. Seperti itu. Jadi di sini juga bisa dibilang bahwasanya pada kenyataannya jalur ini termasuk jalan lokal. Kemudian kita merujuk ke aktivitas informal, jalan yang menghubungkan antar jalur utama Pantura dengan tempat atau objek vital negara, yaitu pusat perindustrian ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Kita bisa melihat sendiri, mengingat jalan ini berfungsi sebagai jalan penghubung kegiatan perindustrian skala nasional. Kenapa saya bilang skala nasional? Karena di wilayah tersebut terdapat Jababeka dan juga salah satu dari kawasan industri terbesar di Asia, kalau saya tidak salah baca. Dan itu merupakan objek vital nasional, sehingga kami mengkategorikan bahwasanya kegiatan perindustrian itu adalah kegiatan perindustrian skala nasional dan juga merupakan akses jalan umum yang digunakan oleh berbagai kalangan. Aktivitas tersebut mengakibatkan penumpukan arus lalu lintas dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan lingkungan pemukiman di sekitarnya. Karena kerap terjadi kemacetan dan penumpukan volume kendaraan di wilayah tersebut, kita sendiri juga menyaksikan bahwasanya tidak hanya kegiatan perindustrian saja, tetapi juga seperti angkot melintas di situ, bukan hanya kendaraan sumbu 2, bahkan sumbu 3 sekalipun juga kadang masuk, trailer sekalipun kadang masuk situ. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan jumlah kendaraan. Kemudian penggunanya siapa saja pengguna dari jalan tersebut. Pengguna jalan ini tidak hanya digunakan oleh kendaraan industri saja, sebagaimana yang saya sebutkan barusan, melainkan digunakan warga sekitar untuk melakukan kegiatan komersial lainnya seperti berdagang, ke pasar, dan juga Sinyalnya kayaknya tuh Mas Alfian. Pin, suaranya nggak ada, Pin. Iya. Suaranya nggak ada Mas Alfian. Pin, suaranya nggak ada, Pin. Suaranya nggak Suaranya ada. nggak ada. Nggak muncul. Sok masuk aja dulu lagi, login lagi.
Bisa? Bagaimana? Kalau enggak lanjut aja dulu Mas Rido. Baik, Pak. Oke, silakan. Sebentar ya, Pak. Oke. Bisa. Udah muncul, Mas. Udah muncul nih. Oh, oke udah Dok. Iya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait deskripsi proyek yang kemarin kami sudah observasi dan sudah kerjakan. Mohon maaf sebelumnya, kelompok kami ada 4 orang dan 1 orang, Galih Firmansyah Haja, tidak bisa mengikuti presentasi karena kehalangan ada acara keluarga. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan menjelaskan deskripsi proyek mengenai tata ruang dan Jalan Bekasi, yaitu lokasinya tepatnya di Jalan Raya Tuku Umar dan Jalan Raya Bosiraya, tepatnya di depan Pasar Cibitung dan di samping Pasar Cibitung. Oke, langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Saputra. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tata ruang dan jalan di Bekasi. Ini kami memilih lokasinya di Jalan Raya Teku Umar sampai Jalan Bosiraya nomor 1, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tolong di next. Jalan Teku Umar.
Jalan Teguh Umar merupakan jalan utama dan juga merupakan jalan pantura. Jalan ini selalu padat dan ramai setiap saat karena jalan tersebut merupakan jalan pantura yang notabene-nya digunakan untuk hilir mudik kendaraan antar kota bahkan provinsi. Jalan ini juga diapit oleh kawasan residensial, kawasan industri, kawasan komersil, kawasan kesehatan atau rumah sakit. Jalan Teguh Umar terutama di depan Pasar Induk Cibitung selalu ramai dan bahkan macet, terutama di jam-jam berangkat dan pulang kerja. Lanjut, Jalan Bosi Raya. Jalan Bosi Raya merupakan jalan yang memiliki lalu lintas padat karena merupakan jalan kolektor. Jalan ini diapit oleh dua bangunan, yaitu bangunan perusahaan PT Bridon dan bangunan komersil Pasar Induk Cibitung. Dan jalan ini merupakan jalan utama atau akses utama menuju pemukiman penduduk atau menuju Desa Wanasari. Untuk sejarahnya sendiri, Teguh Umar Meulabo 1854 sampai Meulabo 11 Februari 1899 adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilianya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Jalan Teguh Umar sebagai jalan pantura atau jalan arteri. Aktivitas informal. Jalan utama atau jalan pantura ini memiliki mobilitas yang sangat padat setiap harinya. Aktivitas informal yang terjadi antara lain usaha-usaha kecil yaitu pedagang kaki lima, tukang parkir, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Untuk aktivitas formal, jalan ini memiliki mobilitas yang sangat padat karena banyak pula aktivitas formal seperti perusahaan atau pabrik, pasar swalayan, rumah sakit, dan pertokoan. Penggunanya sendiri didominasi oleh pengguna jalan yang dilalui oleh semua oleh semua sektor, entah informal maupun sektor formal seperti kendaraan pabrik ataupun pedagang kaki lima. Untuk jalur transportasinya, pada sektor transportasi semua elemen dipertemukan mulai dari pejalan kaki, kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor, serta kendaraan-kendaraan berat, pabrik, ataupun kendaraan lintas kota dan provinsi. Kegiatan ini dapat membuat konflik apabila masing-masing pengguna melanggar hak atas fasilitas yang disediakan. Untuk parkirnya ada motor, mobil, kendaraan tidak bermotor. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Devi, silakan. Ya, pengertian dan peraturan IMB. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki izin mendirikan bangunan diatur pada pasal 5 ayat 1 Perda 7 tahun 2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang dirancangkan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Nilai lebih kepemilikan IMB. Bangunan yang telah ber-IMB memiliki kelebihan dibandingkan dengan bangunan yang tidak ber-IMB, yakni yang pertama, bangunan memiliki nilai jual yang tinggi, jaminan kredit bank, peningkatan status tanah, informasi, peruntukan, dan rencana jalan dasar hukum IMB. Yang kedua, peraturan dan perundang-undangan yang membuat IMB adalah sebagai berikut. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Di sini KDB-nya maksimal 60% sampai 70%. KDH-nya maksimal 15% sampai 20%, KLB-nya maksimal kurang dari 4 sama ini satu lagi jumlah lantainya maksimal 44 lantai. Keterangan KDB, KLB, dan KDH mengikuti peraturan daerah pada umumnya dan jumlah lantai mengacu pada bangunan tertinggi di Cikarang. Sebentar, Devi. Pak, mohon izin Pak, kita nyantumin KDB, KDH, KLB itu kan untuk Kabupaten Bekasi sendiri, saya sudah cari-cari itu gak nemu. Jadi
kita ikutin peraturan daerah pada umumnya, Pak. Ya oke, nggak apa-apa, lanjut aja dulu, nanti kita bahas. Silakan lanjut ya. Oke. Alasan pemilihan site-nya terletak pada daerah yang memiliki mobilitas tinggi, dengan banyaknya kendaraan besar seperti truk, bus, dan juga banyak pertokoan dan fasilitas umum. Bahu jalan yang digunakan sebagai lahan parkir, pada bahu jalan tidak ada rambu diperbolehkan parkir, namun banyak mobil yang parkir, terutama pedagang atau pelanggan pasar, jadi mengganggu lalu lintas sekitar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Alasan yang selanjutnya itu ada pembatas jalan yang dibongkar hingga mengganggu lalu lintas. Bisa dilihat dari gambar di atas ini, pembatas jalannya itu dibongkar. Jadi pembatas jalan tersebut dipergunakan oleh warga sekitar untuk putar balik agar dekat, sehingga mengganggu lalu lintas, menyebabkan kemacetan. Jadi juga di sini salah satunya juga saya tidak cantumkan itu nggak ada lintasan penyeberangan kayak zebra cross gitu. Jadi warga sekitar kalau nyebrang jalan itu sembarangan. Terus yang selanjutnya itu ada kualitas dan kelengkapan fasilitas pedestrian ways kurang memadai. Trotoar yang kurang lebar dan kurang berfungsi dengan baik karena dipergunakan oleh pedagang kaki lima. Kita bisa lihat foto-foto di atas itu. Jadi si trotoar itu digunain sama pedagang, kadang juga digunain sama tukang parkir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Pak, mengenai deskripsi proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Suaranya dari tadi nggak di mute. Baik, satu kelompok lagi, silakan. Siap. Baik, Pak. Siapa yang mau satu kelompok lagi? Muhammad Iqbal, Pak. Ya, silakan Mas Iqbal. Suaranya belum ada, Mas Iqbal. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke, coba. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pengantar perancang arsitektur. Terima kasih, Pak, sudah memberikan waktunya untuk memaparkan tugas kali ini, studi kasus koridor Jalan Area Stasiun Cikarang. Yang beranggotakan 5 orang, Pak, mohon maaf. Yang pertama Muhammad Iqbal, yang kedua Riyadi Raharjo, yang ketiga Rizky Baharudin, yang keempat Amar Rusli Ramdhoni, yang kelima Rizal Husaini. Tugas besar perancangan kota yang pertama deskripsi proyek, yaitu kita akan membahas lokasi dari stasiun Cikarang, sejarah, jenis, klarifikasi, dan latar belakang pembelian set. Yang pertama, pembukaan kali ini adalah saya akan membahas profil umum wilayah Kabupaten Bekasi terlebih dahulu. Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 27.388 hektar persegi, 80 hektar meliputi 23 kecamatan, utara Laut Jawa, selatan Kabupaten Bogor, barat DKI Jakarta, dan Kota Bekasi, timur Kabupaten Karawang. Secara geografis, letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6 derajat 10 menit 53 detik sampai 6 derajat 30 menit 6 detik lintang selatan dan 106 derajat 48 menit 28 detik sampai 107 27 menit 29 detik bujur timur.
Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi bagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasi antara 6 sampai 115 meter dan kemiringan 0 sampai 250 derajat. Yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Gambaran klimatologi. Cuaca hujan di wilayah hulu Kabupaten Bekasi pada umumnya tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan curah hujan rata-rata baik bulanan maupun hujan tahunan. Tingkat curah hujan di wilayah hulu rata-rata lebih besar dari daerah hilir das yang melewati wilayah Kabupaten Bekasi. Hasil perhitungan curah hujan di stasiun-stasiun hujan yang ada di wilayah hulu menunjukkan pola curah hujan yang tinggi pada bulan November hingga Juni, di mana pada masa bulan-bulan tersebut curah hujan rata-rata terjadi lebih dari 100 mm. Antara bulan Juli hingga Oktober, rata-rata curah hujan bulanan memiliki kisaran nilai kurang dari 100 mm. Pendeknya waktu bulan kering dibanding bulan basah menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Tingginya curah hujan di wilayah hulu dibandingkan wilayah lain atau tengah dan hilir disebabkan oleh faktor topologi yang berupa perbukitan hingga pergelombangan dengan elevasi dan lokasi hulu sungai yang tinggi. Faktor elevasi dan topologi sangat berpengaruh pada pembentukan hujan, di mana pada daerah dengan tipologi perbukitan dengan evaluasi yang tinggi memiliki potensi terjadinya hujan yang lebih intensif dibanding wilayah yang memiliki ketinggian lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan variabilitas curah hujan yang ada di wilayah tersebut dengan tipologi perbukitan memiliki, maka berdasarkan hal tersebut nggak kelihatan nih, memiliki di hide aja itu bisa itu tulisannya. Langsung ya. Ya, deskripsi proyek. Kami mengambil lokasi di daerah koridor stasiun Cikarang yang berada di Jalan Yosudarso dan Jalan Kapten Sumantri. Baik, nanti dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rusli. Sejarah Stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang dari tahun 1886, pada awalnya Stasiun Cikarang hanyalah sebuah halte TJ Cikarang, dibangun oleh perusahaan kereta api swasta, Batavia Oster Matsapis. Di tahun 1890, mulai pembangunan jaringan kereta api di Bandung Timur Batavia Jakarta dengan lintas Batavia Karawang. Di tahun 1898, perusahaan BOS mengalami kesulitan dana dan buruknya manajemen, akhirnya dibeli oleh perusahaan kereta api negara, State Powergen. Di tahun 2004, Jawatan Kereta Api Cikal Bakal PT KAI menetapkan keputusan DDKA No 20493 BB54 tentang klarifikasi stasiun. Sejarah Jalan Sudarso sebagai koridor penghubung. Jalan Yosudarso merupakan jalan utama menuju stasiun Cikarang yang memiliki lalu lintas yang padat, dikarenakan akses jalan satu-satunya untuk menuju stasiun Cikarang. Sepanjang koridor jalan menuju stasiun terdapat bangunan komersil, pasar, klinik, perbankan, dan masih banyak lagi jalan. Meningkatnya arus lalu lintas yang melintas di Jalan Yosudarso tidak seimbang dengan ketersediaan lahan jalan pada kawasan tersebut. Tentu akan memberikan dampak terhadap kemacetan dan kecelakaan, terutama persimpangan jalan dan titik berhentinya angkot liar. Sejarah
Yang pertama itu Laksamana Madya Tetiyo Sapta Sudarso adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Jalan Yosudarso memiliki sejarah sebagai kawasan pencinaan yang menjadi penopang pusat perekonomian dan akulturasi budaya. Yang ketiga, Jalan Yosudarso adalah nama salah satu jalan utama Cikarang. Nama jalan ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Yosudarso. Jalan ini membentang sepanjang 1,5 km. Di tahun 10 September 2020, Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Hendar Gunawan, awalnya Jalan Kapten Sumantri tidak bisa dilewati dua arah atau bahkan tak bisa dilewati sama sekali pada siang hari. Sore hari, saat ini Jalan Kapten Sumantri bisa dilalui dua arah dan lancar. Sudarso sebagai kawasan pusat perdagangan. Klarifikasi jalan Sudarso, Jalan Kapten Sumantri, Jalan Lokal Primer, klarifikasi jalan Sudarso sebagai jalan lokal primer, Jalan Kapten Sumantri sebagai jalan lokal primer juga. Aktivitas informal. Jalan Yosudarso di kawasan ST Cikarang adalah menuju ke Kerawang dengan mobilitas tinggi. Aktivitas informal yang terjadi antara lain jual beli di area pertokoan dan pasar lama Cikarang, pelayanan publik seperti perbankan dan klinik, sampai dengan tukang parkir dan petugas keamanan. Aktivitas tersebut menyebabkan kemacetan dan arus lalu lintas menjadi terhambat. Penggunaan Jalan Sudarso merupakan kawasan padat lalu lintas. Koridor jalan ini didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa karena banyak pertokoan dan pasar. Penggunaan antara lain sektor formal, pengusaha, toko, restoran, dan pasar. Yang kedua, sektor informal, tukang parkir, keamanan, dan angkot. Jalur transportasi. Dari sektor transportasi, pada kawasan ini terdapat pertemuan antara kendaraan bermotor, angkot, dan kendaraan berat. Keadaan ini menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat ketika angkot ngetem di sembarang jalan. Tempat parkir yaitu mobil, motor, dan sepeda. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rizal. Jalan Yosudarso sebagai jalan lokal. Peraturan Pembangunan dan Peletakan Bangunan Bekasi. Zona peruntukan perumahan. Klasifikasi zona perumahan kepadatan tinggi, tunggal, kopel, dan deret. Perumahan kepadatan sedang, tunggal, kopel, deret. Perumahan kepadatan rendah, tunggal, kopel, deret. Perumahan susun dan apartemen. Untuk komersil tunggal, regional, kota, kawasan, kecamatan, kelurahan, lingkungan, komersil deret, regional, kota, kawasan BWK, kecamatan, dan kelurahan, dan lingkungan. Industrial kecil. Nama jalan Yosudarso, klasifikasi jalannya jalan lokal primer, Jalan Kapten Sumantri, jalan lokal primer. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan lokal merupakan jalan umum yang ditunjukkan untuk kendaraan angkutan lokal. Ciri utama dari jalan lokal adalah jarak perjalanannya dekat, kecamatan, kendaraan tergolong rendah, serta adanya pembatasan pada jalan masuk. Jalan lokal Tahu. Betul. Udah, ya, lanjut ya. Ya, mohon maaf, saya lanjutkan. Jalan lokal primer adalah jalan yang secara efisien menghubungkan pusat kegiatan nasional
dengan persil atau pusat kegiatan wilayah dengan persil atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lokal. Pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan di bawahnya. Pusat kegiatan lokal dengan persil atau pusat kegiatan di bawahnya sampai persil. Ciri-ciri jalan lokal primer terdiri atas jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota. Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya. Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini. Di dalam satu sistem jaringan jalan primer terdapat jaringan jalan yang disebut dengan jaringan jalan primer. Jaringan jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan menerus pusat kegiatan nasional, kegiatan lokal, 13 kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan di bawahnya sampai ke persil dalam satu satuan wilayah pengembangan. Klasifikasi bangunan, KDB, KLH, KDH, serta jumlah lantai. Untuk KLB-nya sendiri maksimal 60% sampai 70%. KLB-nya maksimal kurang dari 4, KDH maksimal, tolong di-hide yang ini. Dan jumlah lantai maksimal 4 sampai 10 lantai tergantung tipologi bangunan. Alasan pemilihan lokasi site Stasiun Cikarang, Jalan Yosudarso, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ini terletak di daerah dengan tingkat mobilitas tinggi, dengan banyak fasilitas umum merupakan bangunan komersil, pertokoan, perkantoran, dan pasar. Yang kedua, fungsi dan kelengkapan fasilitas pedestrian waste kurang memadai. Yang ketiga, trotoar beralih fungsinya. Yang keempat, bahu jalan. Ukuran bahu jalan tidak mengikuti standarnya. Alasan pemilihan lokasi site Jalan Kapten Sumantri. Yang pertama terletak di pusat perdagangan tinggi yang mobilitas kendaraannya. Yang kedua, sering terjadi kemacetan yang cukup panjang. Yang ketiga, kurangnya pedestrian jalan. Yang keempat, sistem drainase yang kurang memadai. Yang kelima, banyak pedagang sayuran yang memakai jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Ya, ini adalah site lokasi. Ya, terima kasih Rizal. Selanjutnya ini adalah site lokasinya Jalan Stasiun Cikarang, Jalan Yosudarso sampai Jalan Kapten Sumantri yang memang betul-betul sistem drainasenya kurang karena sering terjadi sekitaran toko itu terjadi banjir dan tingkat kemacetan memang kalau di hari kerja sampai Senin sampai Sabtu kadang betul-betul jam 6 pagi sampai jam 8 pagi memang macetnya sangat-sangat panjang. Kadang kalau terjadi ini ada jalan alternatif menuju kawasan yang akan dilintasinya. Ini merupakan analisa lingkungan sekitar di Stasiun Cikarangnya. Dan ini Pasar Lama Cikarang, Pasar Baru Cikarang, dan ini Mall Ramayana dan Sentra Grosir Cikarang. Itu merupakan analisa lingkungan sekitar dari lokasi site kami yang akan bahas kali ini, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kurang lebihnya bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada 3 kelompok ya. Nanti yang lain kalau memang
perwakilan saja lah untuk 3 kelompok ini untuk mempresentasikan supaya istilahnya tim-tim yang lain ya bisa melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing tim seperti itu. Kalau memang ada yang tidak presentasi, yang tidak presentasi itu ada kekurangan bisa kalian perbaiki seperti itu untuk ditambahkan. Oke, dari sebagian besar apa yang disampaikan oleh 3 kelompok ini, ya pertama untuk lokasi, ya memang kalau saya lihat 3 lokasi tersebut memang sangat dibutuhkan penanganan untuk desain karena memang tingkat mobilitas dan zona kegiatan yang memang sangat tinggi seperti itu, dan itu terbukti dengan kondisi existing yang kompleks permasalahannya, sehingga saya setuju ya dari mulai tadi di sekitar jalur simpangan ya, stasiun, kemudian tadi di wilayah mana tadi yang Ridho itu? Pasar Cibitung, Pak. Pasar Cibitung ya, karena memang Pasar Cibitung itu selain pasarnya baru dibangun ya dari sisi koridornya pun perlu sangat penataan ya. Kemudian tadi wilayah kawasan SGC pun sangat kompleks permasalahannya. Jadi bagi tim yang lain ya bisa melihat di sini bahwa untuk penentuan lokasi alangkah baiknya cari lokasi-lokasi yang memang paling prioritas penanganannya. Seperti itu. Kalau wilayah-wilayah di Mekarta, Lipo, sebagainya saya kira itu belum penanganan yang prioritas ya. Karena ada di kelas sebelumnya yang ambilnya di lokasi tersebut seperti itu. Jadi kita pilih yang benar-benar sangat kompleks permasalahannya. Biar lebih menarik. Ya, mungkin masukan dari saya terkait dengan presentasi ya. Pertama adalah untuk teknik presentasi ya sudah minimal masing-masing ya perorangan ya, walaupun kelompok masing perorangan sudah berbagi tugas peran dalam mempresentasikan, dan itu saya apresiasi keberaniannya ya untuk presentasi ya, walaupun dari teknik presentasi ya kita harus sering belajar mempresentasikan. Karena kenapa? Karena memang arsitek ini kunci utamanya selain kemampuan desain juga teknik komunikasi yang baik ya, karena memang kita sebagai seorang arsitek itu harus jago meyakinkan klien ya dengan desain kita, sehingga teknik presentasi itu semua di sini ya belajar, coba kembali gali untuk belajar bagaimana mempresentasikan tugasnya ya atau proyeknya dengan lebih baik. Karena saya yakin sebetulnya sekarang teknologi serba canggih ya, di YouTube banyak teknik-teknik tutorial bagaimana presentasi yang baik seperti itu. Ya, dan itu lebih baik dipraktekkan, karena kenapa? Itu supaya ketika kalian menonton teknik presentasi di YouTube dan sebagainya, kalau dipraktekkan itu justru akan merubah pola kalian seperti itu. Kalau hanya nonton tidak dipraktekkan itu percuma saja. Seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya untuk dari sisi kualitas penyajian presentasi ya, itu upayakan cover itu disesuaikan dengan cover studi seperti itu. Walaupun memang covernya bagus kayak gitu ya, istilahnya desainnya bagus, cuman alangkah baiknya kalau foto itu yang di cover itu upayakan cover yang fotonya adalah studi lokasi seperti itu. Terus yang selanjutnya terkait dengan isi ya, jadi perbanyak lagi cari referensi penyajian yang baik dalam presentasi. Karena kenapa? Arsitek ini kan seharusnya IT-nya sudah jago lah ya, dari teknik
digitalnya sudah baik, dianggapnya baik, sehingga kalian memang harus berlatih banyak mencari referensi-referensi penyajian dalam presentasi. Nah, salah satu contohnya adalah ketika bagaimana kita menyajikan presentasi. Bentar. Nah, penyajian presentasi itu alangkah baiknya adalah proporsional. Jadi, upayakan ketika kalian membuat PowerPoint slide, itu maksimalkan seluruh isi slide, isi dalam slide. Jangan ada lahan-lahan kosong. Tadi kan kalau diperhatikan ada beberapa lahan yang seharusnya bisa dioptimalkan ya untuk menambah besarnya gambar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, upayakan terisi semua di dalam isi slide seperti itu. Jangan ada yang lahan yang kosong seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gambar itu merupakan penyajian gambar itu merupakan salah satu informasi untuk melihat secara visual terkait dengan penjelasan yang diberikan. Sehingga upayakan untuk proporsional gambar ya itu jangan terlalu kecil ya, cukup bisa terlihat minimal ketika kalian membuat ukuran berapa besarnya gambar itu kalian harus pikirkan apakah ini bisa terlihat atau tidak ketika kalian mempresentasikan melalui proyektor seperti itu dengan jarak 2-3 meter kan ya, itu jarak jarak visual yang bisa klien lihat seperti itu, sehingga tulisan, gambar itu upayakan cukup untuk dilihat jarak 2-3 meter seperti itu. Nah, itu yang selanjutnya. Kalau kita lihat di sini kan saya melakukan penyajian full ya, seperti ini, tidak ada lahan yang kosong ya, tidak ada kertas yang kosong. Ini sebetulnya ya kalau kalian perhatikan di sini. Ini ada lahan kosong sebetulnya, karena kenapa? Ketika saya maksimalkan, dipaksakan, itu tidak bisa, jadinya jelek kan seperti ini kan. Nah, makanya untuk istilahnya, biar gambarnya tidak pecah, ya maka saya coba kasih ide seperti ini, supaya tidak ada ruang kosong, seperti itu. Dan juga upayakan pewarnaan, ya pewarnaan dalam penyajian PowerPoint, itu upayakan selaras. Kalau saya biasanya, nanti bisa kalian searching lah bagaimana menyatukan warna seperti itu. Tapi kalau saya biasanya penyajian warna yaitu antara biru terang, biru muda, dan biru gelap seperti itu. Kalau merah, merah terang, merah muda, atau merah gelap seperti itu. Supaya apa? Dari sisi secara view itu enak terlihat seperti itu. Ya. Nah, begitu juga seperti ini. Kalau kalian lihat di sini ya, ini full sebetulnya walaupun ini lahan kosong ya. Tapi ininya secara maksimal untuk slide-nya adalah maksimal ya, tidak ada lahan kosong seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini ya. Bentar, ada yang masuk. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ini sebetulnya tulisannya masih kecil nih. Seharusnya ini bisa dimaksimalkan sampai ke letak gambar di sini. Seperti itu, batas gambar paling bawah di sini. Sehingga tidak ada lahan kosong yang tersisa seperti itu. Nah, begitu juga kayak gini kan. Kalau kalian perhatikan ini kan lahan kosong nih. Ya. Nah, tapi saya buat kayak gini supaya tidak ada lahan yang kosong. Ya, jadi begitu terkait dengan bagaimana teknik presentasi. Kenapa saya jelaskan mengenai teknik presentasi? Harus diingat kalian udah semester 5 kan ya. Jadi semester 5 itu jangan lagi menyajikan presentasi itu seperti menyajikan presentasi layout seperti anak SMA seperti itu. Jadi banyak
referensi, makanya saya selalu prodi itu selalu share seminar dan sebagainya ya, supaya kalian bisa melihat ya, bukan hanya menyerap ilmu tapi juga bisa melihat bagaimana teknik presentasi mereka, bagaimana teknik penyajian PowerPoint mereka, seperti itu. Itu adalah ilmu yang mahal sebetulnya, dan itu kalian akan bisa terserap apabila kalian sering mengikutinya, seperti itu. Jadi jangan lelah kalau prodi men-sharekan seminar-seminar dan sebagainya, karena tujuannya banyak ilmu ya. Selain banyak ilmu juga kalian bisa bergaul ya dengan zonanya, yaitu orang-orang arsitek yang memang sudah terkenal, seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan tugas ya. Untuk tugas yang selanjutnya untuk minggu depan ya, saya kan udah share semua, sudah punya studi kasus yang paling kritis kan, udah download semua ya? Sudah Pak, sudah. Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok ini ada slide mengenai identifikasi. Tahap selanjutnya adalah ini, identifikasi dan analisis. Jadi kalian mengidentifikasi analisis 8 elemen, land use sampai preservation, seperti itu. Ya, jadi dari mulai slide 11 sampai slide 21. Kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu, dan upayakan ya adalah kalian langsung survei ke lokasi ya. Kalau survei ke lokasi ya, jangan lupa dokumentasikan semua permasalahan, potensi dan permasalahan 8 elemen itu ya. Jangan sampai nanti ketika survei ya, kalian kadang-kadang gitu lupa. Jadi apa yang mau disurvei. Jadi yang harus kalian survei adalah 8 elemen potensi dan masalah di lokasi kalian, seperti itu ya. Dipoto masalahnya apa, potensinya apa, kemudian jangan lupa divideokan, seperti itu ya. Nggak apa-apa lah kalaupun tidak punya kamera video HP pun tidak apa, minimal istilahnya kita memberikan gambaran ya kepada kepada penyaji nanti. Jangan lupa nanti pakai ini ya, pakai jas alma mater ya, mau universitas ataupun fakultas, supaya kadang-kadang kan banyak yang tanda tanya gitu ya, ini ngapain dan sebagainya. Lebih baik pakai ini aja pakai alma mater, seperti itu, supaya tidak banyak yang nanya lah, seperti itu. Karena biasanya kalau kita survei ya, mengukur atau disangkanya mau gusur apa kayak gitu ya. Tapi kalau pakai rompi alma mater kan, oh ya ini anak mahasiswa, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kira kalau untuk identifikasi udah saya jelaskan ya 2 minggu yang lalu, dan kalaupun ingin lihat rekamannya ya sudah ada di YouTube di link video kedua untuk bagaimana mengerjakan untuk identifikasi dan analisis. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya ada sih Pak, paling hari ini ngasih kesimpulan atau enggak Pak? Kesimpulan tetap, jadi materi yang yang disajikan setiap pertemuan ya, walaupun kita tatap muka, itu saya harus masing-masing individu harus tetap memberikan kesimpulan. Supaya apa ya? Supaya saya ingin melihat sejauh mana kalian membaca materi. Karena terlihat dari kesimpulan itu. Biasanya kalau saya lihat ada yang cuma copas doang, ya itu kelihatan seperti itu. Ya, jadi beda kalau membaca, memahami dengan copas itu beda. Siapa? Gitu. Oke, terima kasih semuanya ya, karena ini sudah 9:30, mau lanjut ke ngajar yang lain. Cukup sekian ya, saya tunggu hari Sabtu ya. Siapa? Sabtu, biar bisa saya baca dulu, Minggu kita presentasi lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak.